Udah hampir 1 tahun HP ini resmi rilis di Indonesia dan menurut gua ini jadi saat yang tepat banget buat ngelirik HP compact dari Jepang ini. Apalagi harganya dia udah turun sekitar 1 jutaan ya dari waktu perilisannya, dan menurut gua ini jadi semakin menarik. Langsung aja kita bahas lebih lengkapnya dan ini dia videonya. Silakan guys. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho di channel Gadget Boy ID. Oke, jadi saat ini yang akan gue bahas adalah Sharp Aquos Sense 9. Ini adalah satu-satunya HP compact resmi di kelas mid-range dan harganya udah turun. Kalau kalian cek di toko online, harganya sekarang di sekitar 4-5 jutaan. Bahkan ada teman gue yang dapat di 3,5 juta pak. Wah, itu gokil banget sih ya hokinya ya. Kalau untuk di paket belinya di sini kita dapat banyak banget. Yang pertama kita dapat unit handphonenya, dapat softcase-nya juga, buku manualnya, kepala charger 30 watt, kabel USB-C to USB-C, earphone jack audio, converter buat earphone-nya, dan kabel OTG USB-A to USB-C. Dan hal yang paling gue suka dari handphone ini itu di bagian desainnya, karena menurut gue desainnya ini sangat-sangat unik sekali. Dari mulai modul kameranya, desainnya khas Jepang banget, punya standar militer. Fingerprintnya juga udah ada di samping, slot SIM tray-nya nggak perlu dibuka pakai SIM ejector. Dia juga udah ada rating IP68 juga, dan bobotnya ini ringan banget, cuma 166 gram. Dan fakta menariknya, HP ini dibuat dari seorang desainer ternama asal Jepang yang namanya Kazuki Miyake, dan secara karakter beliau emang dikenal dengan kesederhanaan, keindahan, dan fungsionalitasnya. Makanya desain dari Aquos Sense 9 ini kelihatan beda dari HP kebanyakan. Jujur pengalaman gue pegang handphone yang satu ini, gue happy banget. Gue suka sama desainnya, compactnya, durability-nya, pemilihan materialnya, dan yang paling penting dia enteng pak. Jadi buat pemakaian harian HP ini tuh enak banget. Kalau untuk di bagian layarnya, kalau kita lihat bezelnya ini termasuk tebel ya buat di kelas harganya, tapi seenggaknya dia udah simetris, dan untuk spesifikasinya kurang lebih dia seperti ini. Hal yang paling menariknya, dia udah pakai teknologi dari Exo OLED buatan mereka sendiri, dan refresh rate-nya juga udah di 240 Hz, apalagi dia udah LTPO juga. Jadi pastinya bakal lebih hemat daya, dan secara refresh rate juga bisa bergerak secara dinamis menyesuaikan dari 120 atau bahkan 240 Hz. Dan agak disayangkan UI-nya ini masih pakai stok Android, dan itu gua kurang suka pak. Tapi kalau kita bahas secara experience, menurut gua ini udah oke banget buat penggunaan harian kayak sosmedan ataupun streaming. Buat Netflix juga dia udah support konten HDR10 ya, dan YouTube juga ternyata bisa streaming di format 4K. Kalau untuk di bagian performanya, sebenarnya chipset Snapdragon 7S Gen 2 udah terbukti bagus buat kebutuhan harian. Kalau untuk di pengujian gua, skor Antutunya ini bisa dapat lumayan di angka 700 ribuan. Kalau untuk main game ini juga masih lumayan banget. Gue coba buat main Genshin Impact settingan medium 60 fps, gue bisa dapat rata-rata di 44,2 fps, dan secara gameplay menurut gue ini juga masih enak, cuma suhunya aja yang lumayan berasa sekitar 40-an derajat. Terus untuk PUBG Mobile sayangnya settingan smoothnya cuma bisa dapat di ekstrim aja alias 60 fps, tapi secara gameplay ini termasuk enak, respon layar oke, dan gyroscope-nya juga kerasa responsif. Overall di sini gue bisa dapat rata-rata di 53 fps. Kalau untuk Mobile Legends gue bisa dapat settingan super alias 90 fps. Overall gameplaynya menurut gue ini enak banget, dan rata-rata fps-nya gue bisa dapat di 86,7 fps. Kalau untuk di bagian baterainya ini jadi salah satu faktor yang gak gue duga-duga ya, dan gue nggak nyangka banget HP sekompak ini bisa banget awet buat baterainya, padahal cuma di 5000 mAh aja. Gue udah coba tes di PCMark Battery Life, dia bisa dapat di 17 jam 22 menit, dan ini gila banget. Padahal biasanya baterai 5000 mAh itu palingan cuma bisa dapat di 14-15 jam aja. Kalau untuk kameranya, secara line up kamera dia pakai dua kamera belakang yang resolusinya udah 50 megapiksel dan kamera depan yang 32 megapiksel. Untuk isian settingan kameranya kurang lebih dia seperti ini, ada mode video, foto, portrait, night, manual foto, dan more. Untuk more-nya isinya itu kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat untuk hasil fotonya ya, menurut gua hasilnya udah cakep banget lah buat di kelas harganya. Mau di kamera ultra wide-nya, wide-nya, ataupun zoom 2 kalinya, hasilnya udah bagus. Kalau kita lihat hasil fotonya, ini untuk detailnya udah tajam banget, tone warnanya juga udah pekat, dan image range-nya juga udah luas, dan udah oke banget lah buat di harga segini.
Full 80p 60 fps. Gue coba zoom 1,5 2 kali, maksimalnya 8 kali. Gue balik lagi ke 1 kali. Nah, kalau ini contoh, kalau misalnya kita startnya itu dari 1 kali, hasilnya lebih detail daripada kalau kita start dari ultrawide-nya. Ini kalau gue zoom ke 1,5 2 kali dan maksimalnya sampai 8 kali. Gue balik lagi ke 1 kali. Oke, hasilnya kayak gini. Oke, ini dia kesimpulan gue buat handphone compact yang satu ini. Setelah gue cobain beberapa hari sama HP ini, menurut gue ini jadi salah satu HP compact yang baterainya awet banget. Menurut gue ini karena fitur layar Exo OLED-nya sama refresh rate LTPO-nya yang bikin konsumsi dayanya jadi lebih awet. Apalagi dia pakai chipset yang bisa dibilang fokusnya itu lebih ke efisiensi daya dan stabilitas. Dan faktor inilah yang bikin gue jatuh hati sama HP compact ini. Selain itu, dia juga punya desain yang menurut gue cukup timeless ya, dan simple minimalis juga gue suka. Paket pembeliannya juga ini udah lengkap banget, terus feel di tangan tanpa case, HP ini tuh nyaman banget. Dan untuk hasil foto kamera belakang, HP ini termasuk bagus. Sama yang terakhir, dia masih ngasih slot buat micro SD. Tapi ada sedikit catatan, menurut gue harusnya HP ini bisa diperbaiki dari update softwarenya. Kayak misalnya shutter kameranya yang berasa kurang cepet atau kurang satset. Terus untuk tampilan UI-nya juga bener-bener pakai stok Android banget, yang dimana itu gua kurang suka. Dan selama kurang lebih 1 bulan gua pakai handphone ini, gua nggak pernah dapet update OS sama sekali. Mereka masih belum jelas ngasih update HP ini bisa dapat berapa lama, soalnya mereka cuma ngasih tahu HP ini bisa dapat update maksimal OS 3 kali dan 5 tahun security patch, yang dimana HP ini itu startnya dari Android 14 dan sekarang gua udah update ke 15. Jadi alhasil cuma kesisa 2 kali update OS aja. Sama yang terakhir, slot SIM cardnya ini cuma 1 aja. Walaupun ada tambahan eSIM, itu menurut gua masih jadi sebuah catatan. Tapi overall HP ini menurut gua udah oke banget, apalagi harganya sekarang udah turun. Dan kalau kalian lagi ngincar handphone yang satu ini, sekarang adalah saat yang tepat. Gua jujur suka banget sama HP ini karena dia compact banget. Oke, segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian tertarik sama Aquos Sense 9 ini, udah gue taruh linknya di deskripsi bawah, atau kalian bisa cek di kiri bawah yang sebelah sini. Segitu aja, terima kasih banyak. Gue Tino cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Thank you guys.